Baik, pada tim gua dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab tentang mosi. Berdiri aja, berdiri. Oh, berdiri. Saya akan menjawab tentang mosi politik uang disebut kebiasaan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu politik uang yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia ataupun dunia. Dalam diskusi kita sebagai tim pro ya, kita sangat setuju ya bahwa dalam politik di masyarakat ini pasti melibatkan dengan adanya uang. Karena dalam mosi juga sudah dijelaskan, dalam kontestasi politik itu biasanya muncul. Memang benar seperti kayak pilkada ataupun dalam lingkup kecilnya seperti pemilihan kepala desa pasti akan ada yang namanya serangan fajar. Itu akan terjadi ya, karena itu bukan rahasia lagi ya, itu udah menjadi rahasia umum. Dalam kontestasi politik ini kita tidak bisa, seharusnya kita ini bisa melihat bahwa tidak ada politik yang aman dan bersih, karena sudah menjadi hal yang lumrah kalau semisal politik ini sangat kotor dalam penyajiannya. Dan juga politik uang ini sudah menjadi budaya di tengah masyarakat yang terjadi konflik. Seperti halnya dalam pemilihan 2019 yang menurut saya sangat kacau karena adanya suatu, kalau dalam ciri-cirinya ataupun dalam contohnya dalam konteks di ruang lingkup saya bahwa ada politik uangnya dalam itu, karena dalam kardus KPU-nya sudah menyelipkan uang dan untuk dibobol. Itu adalah fakta yang terjadi di lapangan, karena saya juga melihat adanya fakta itu. Lalu dan selanjutnya ada jual beli jabatan ya, karena sudah bukan hal yang sangat diragukan lagi bahwa emang jual beli jabatan ini terutama di kota Serang sangat banyak ya, seperti naiknya suatu pabang ataupun kasih ataupun segala-gala itu pasti akan melibatkan uang, karena kalau semisal tidak melibatkan uang itu tidak akan maju itu, karena tidak ada dorongan dari uang itu yang membuat kita benefit yang kita dapatkan bagi seorang penguasa itu. Seperti itu. Sudah? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pengaku dan juga kepada saya di sini sebagai tim kontra. Di sini saya tidak setuju politik uang disebut sebagai budaya. Saya lebih setuju politik uang itu disebut sebagai patologi, yang dimana seperti yang kita ketahui, patologi itu adalah suatu penyakit yang akan menggerogoti setiap dalam pemerintahan itu sendiri. Kita juga sebagai mahasiswa dan masyarakat, jangan jadikan politik uang sebagai hal yang lumrah. Jangan jadikan politik uang sebagai hal kebiasaan yang harus kita kayak, oh ini udah biasa. Ini kita akan merasa bahwa apakah kita akan menjadi salah satu masyarakat yang akan bergabung dalam politik uang tersebut. Makanya kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat itu sendiri, jangan jadikan sebuah politik uang itu sebagai hal yang lumrah atau kebiasaan. Saya sangat tidak setuju dengan hal ini. Lalu seperti yang kita ketahui tadi, politik uang ini kan saya lebih setuju disebut patologi. Kenapa? Karena jika dibandingkan budaya itu kan kebiasaan. Budaya itu berarti kita tuh menerima bahwa politik uang itu boleh bisa dilaksanakan di dalam pemerintahan. Sedangkan seperti yang kita ketahui, politik uang itu bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri, bisa menghancurkan negara itu sendiri. Lalu apa sih peran kita sebagai masyarakat dalam mengatasi hal itu? Itu yang harus kita pikirkan saat ini. Karena banyaknya masyarakat yang belum bisa mengerti apa sih dampak dari politik uang itu, apa sih dampak hancuran dari politik uang itu. Kenapa bisa disebut budaya? Kenapa kita jadi terbiasa dengan politik uang itu tersebut gitu. Lalu seperti yang kita ketahui, apakah politik uang itu termasuk dalam pemberian uang dan sembako? Saya rasa jika seseorang memberikan uang dan sembako kepada masyarakat bawah tanpa adanya alasan khusus, seperti
bantuan langsung tunai saat COVID-19 itu kan sangat jauh dalam masa pemilu ya. Itu juga sangat dibutuhkan kepada masyarakat kelas bawah. Jadi menurut saya, kalau misalnya bantuan itu tidak ada maksud tertentu dan juga saat pemberiannya saat bencana, saat adanya insiden-insiden dan kecelakaan, menurut saya itu juga tidak termasuk ini ya politik uang. Itu termasuk bantuan pure dari pemerintah dalam masyarakat itu sendiri gitu. Jadi politik uang itu dimohonkan untuk tidak disebut sebagai budaya tapi sebagai penyakit gitu. Karena untuk kalau dikatakan sebagai budaya, politik uang itu sangat-sangat menghancurkan demokrasi. Sebelumnya terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdudin dari kelompok O yang pertama. Di sini saya izin menyebutkan kembali bahwasanya politik uang yang disebut sebagai budaya di tengah masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia. Jika kalian menganggap bahwa politik uang ini sebagai patologi birokrasi, dan sedangkan dalam mosi saja sudah jelas bahwa politik uang ini sudah muncul di tengah-tengah masyarakat dalam konteks politik. Jika kalian menganggap bahwa politik uang ini disebut patologi birokrasi, seperti yang kita ketahui bahwa patologi itu bisa dibilang penyakit. Sedangkan di patologi birokrasi ini, kalau kalian menganggap ini penyakit, emang ada obatnya gitu. Sedangkan kalau misalnya sesuatu dikatakan penyakit, pasti ada obatnya. Sedangkan politik uang ini tidak. Terus juga kenapa gitu? Kalian dengan gampangnya menganggap kalau ini patologi birokrasi. Jika politik uang ini adalah penyakit, lalu penyakit macam apa ini? Kenapa hal seperti ini sudah terjadi di desa maupun kota? Itu adalah bukti kecil bahwa politik uang ini bukan patologi, melainkan budaya. Kalau ini sebuah patologi kan harusnya ada solusinya ya, kayak ada badan yang mengawasi pemerintahan ini. Bahkan penegak hukum aja sekarang masih bisa disogok gitu. Gimana cara ngatasinya? Bahkan sempat pernah ada kasus kan hakim agung itu disogok oleh pejabat untuk menutupi kasusnya. Oh, betul. Itu gimana cara ngatasinya? Nah, itu. Terima kasih. Dari yang sudah dikatakan aja ya gitu loh, dari hal kecilnya aja pemilihan RT gitu, kita pasti nggak mungkin kan kayak saya lebih memilih ini aja deh karena dia ngasih uang gitu loh, karena dia ngasih uang gitu. Emang mereka pikir gitu, mereka bakal pikir gitu, saya bakal milih ini nih, ini strukturnya bagus nih, dia ngambil opininya bagus, bakal negara bakal bagus nih dipimpin sama mereka. Emang orang desa bakal mikir gitu, ih bagus gitu. Ya mereka bakal mikir dong, dia ngasih uang gak sih? Dia ngasih baju gak sih? Dia ngasih ini gak sih? Emang mereka butuh gitu, butuh negara yang bagus gitu. Mereka lebih butuh uang gitu loh. Mereka lebih mikir kayak apa ya? Mereka bakal makan apa gitu loh. Karena mereka tuh butuh uang, bukan butuh apa yang pemimpin itu jabarkan gitu loh. Dari hal kecil tadi kan kayak pemilihan RT gitu. Dari mereka kan kalau pemilihan RT mungkin di desa gitu kan, hal kecil gitu tuh. Mereka bakal mikir saya bakal milih orang yang dekat sama saya gitu loh. Karena kan kalau misalnya RT tuh nggak bakal jauh, pasti dia bakal mikir orang ini tetangga saya nih, saya bakal milih dia lah. Dia kalau misalnya saya nanti ada apa-apa, saya bakal ada ini nih, ada urusan apa-apa bakal lancar nih sama dia gitu loh. Jadi kayak mereka tuh nggak bakal mikirin kayak iya dia bagus, dia ininya bagus gitu, nggak bakal mikirin. Mereka butuh uang gitu loh, saya butuh makan gitu loh. Jadi mereka nggak bakal mikirin kayak itu tuh penting untuk mereka. Kalau misalnya patologi tuh pasti beberapa aja gitu loh, beberapa yang melakukan itu. Tapi ini semuanya loh. Pemimpin juga kalau misalnya dia caleg gitu ya, kalau misalnya saya nggak ngasih uang, saya nggak bakal kepilih nih, saya nggak bakal jadi pemimpin nih gitu. Mereka juga pasti kan, mereka nyalon pasti mau kepilih dong, mau menang dong gitu. Nggak mungkin dong mereka nggak mau menang gitu loh. Jadi mereka harus kirim uang gitu.
karena itu jalannya mereka menang gitu loh. Karena kalau misalnya mereka pikirkan orang desa, karena saya tinggal di kampung gitu loh, jadi tahu gitu loh kayak ini ngasih apa gitu tuh, siapa yang ngasih uang gitu tuh. Wah kalau misalnya dia nggak ngasih uang gak usah dipilih. Bisa dijawab dulu. Iya. Juga Masalah patologi mungkin kan, kalau patologi ada obatnya terus kan pasti ada berhentinya nih, ada surutnya nih. Ini kan gak surut-surut kok, kayak yang dikatakan katanya ini COVID kan. Nah itu tuh mereka udah mikir dari jauh-jauh hari, ada peluang nih untuk saya kan lagi nyalon nih. Yaudah deh saya mulai dari sini nih. Mereka ngasih sembako, di-videoin, difotoin, kirim sosmed gitu. Kan orang-orang jadi mikir nih, dia ngasih ini nih. Waktu itu telah habis pada pengurusan. Masyarakat Indonesia. Politik uang itu dalam negara Indonesia yang demokrasi bukan budaya bangsa Indonesia. Untuk melakukan pencegahan politik uang dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu itu harus dibuat program pencegahan seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Karena bagaimanapun fakta yang ada, politik uang itu bukan budaya. Dengan itu, partai politik dapat melakukan pembinaan dan pelatihan kader partai politik. Para pejabat tuh bisa mendapatkan wawasan untuk menjauhi apa yang dinamakan korupsi dan mencegah politik uang bersama-sama dengan itu. Kita dapat melihat Indonesia yang akan jauh lebih baik ke depannya. Karena partai politik itu adalah anak kandung demokrasi, karena itu jika demokrasi ini maju maka masyarakat itu harus melek terhadap pemerintahan yang ada. Ini juga merupakan kunci untuk menjadikan negara Republik Indonesia lebih baik lagi. Pelanggaran money politik bisa saja dilakukan oleh orang lain atau tim kampanye yang manakala terbukti dilakukan atas perintah atau aliran dananya dari pasangan calon, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan itu dengan memaksimalkan sosialisasi. Itu enggak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat saja, tapi pemerintah juga harus terus yang kedua melakukan pengawasan partisipatif, terus melakukan patroli pengawasan serta dengan melakukan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas itu bukan cuma untuk masyarakat tapi untuk pemerintah juga, karena mereka yang lebih banyak melakukan tindakan korupsi tersebut. Ingin menambahkan, jadi tadi kan Risma bilang kalau antar keluarga aja bisa bisa dapat duit itu biar kayak gue lebih pentingin duit nih daripada pemerintahan yang ngurusinnya gimana kayak gitu kan. Ya Zahra. Terus tapi kan itu juga bisa nyebabin rusaknya demokrasi, kan itu cuma kesenangan sesaat aja, malah bisa juga nyebabin perang saudara gitu. Apalagi kalau di pedesaan itu kan kayak yang dibilang kayak kemarin itu ada kayak orang-orang jawara gitu kan, yang kalau kita nggak ikut milih sesuai dengan keinginan kita akan dipojokin gitu, dicecer gitu bahasanya. Terus juga kenapa pemerintah itu pakai duitnya buat kayak perluasan lapangan pekerjaan. Kan katanya orang miskin tuh cuma pengen duitnya aja gitu kan. Kenapa nggak pemerintah tuh bikin lapangan pekerjaan yang bikin perekonomian masyarakatnya tuh meningkat gitu. Terus juga kayak anggota DPR juga ngapain kayak beli TV gitu ya, kita nggak tahu manfaatnya untuk kitanya apa, hanya untuk mereka yang mungkin yang kita juga kan nggak diuntungkan dari politik uang ini. Terus juga ini juga mengakibatkan KKN, kayak mereka hanya menguntungkan partnernya atau keluarganya, saudara-saudaranya kayak gitu, nggak menguntungkan masyarakatnya. Jadi balik lagi ke kita lagi yang dirugiin, kita nggak bakalan kaya, itu cuma kesenangan sesaat aja kayak gitu loh. Dan Izin menambahkan, politik uang ini seharusnya bukan suatu kebiasaan ya, tetapi metode pemerintahan. Kita bisa saja melawan, kita
konsisten dalam terus dalam ajaran Islam juga politik uang itu dilarang, haram dan dibenci Allah.